kita di channel YouTube 891 Garage. Hari ini kita akan merekomendasikan beberapa helm buat kebutuhan riding, touring, perjalanan jauh, atau yang dibilang anak-anak nggak pulang-pulang. Dari harga yang paling murah sampai yang di stok kita termahal. Oke, apakah helmnya itu? Tada! Nah, ini adalah brand dari Aero. Aero itu adalah helm produksi dari Italia. Dia sudah menciptakan beberapa brand, maksudnya beberapa tipe ya. Ada tipe balap, ada tipe half face, ada tipe touring seperti yang di depan saya ini. Nah, kebetulan di depan saya ini tipenya adalah Aero Commander. Tuh, modelnya seperti ini. Setiap helm berbasis untuk touring itu biasanya selalu memiliki pad seperti ini ya, ada topinya. Jadi fungsinya supaya membantu ketika kalian perjalanan jauh tidak terlalu terik. Jadi panas terik itu terbantukan oleh adanya pad. Tapi beberapa user padnya ada yang dicopot, itu bebas karena setiap helm touring itu padnya pasti bisa dilepas. Oke, kita langsung bahas secara teknis dan apa aja keunggulannya dari helm ini. Yang pertama tadi ada pad, dan kalau kalian pengen buka, di sini ada beberapa tutup-tutup fan-nya ya. 1, 2, 3. Itu harus kalian buka dulu. Kemudian dia ada seperti baut gitu. Bukan baut, seperti lock. Ya. Terus kemudian di bagian depan ada fan. Seperti biasa kalau helm buat touring itu fan-nya selalu besar-besar karena kebutuhannya kan buat perjalanan jauh supaya kepala kalian nggak berkeringat atau nggak terlalu pengap. Si helm touring tuh selalu disediakan dengan fan yang besar-besar seperti ini, contohnya ini besar banget tuh, lubangnya gede. Terus kemudian di bagian jidat ini juga ada, ini ada 2, bisa di open close. Terus helm ini sudah dibekali dengan double visor. Jadi semua helm tipe touring itu selalu ada double visor supaya nggak pusing-pusing mengganti visor dengan warna-warna lain seperti warna smoke atau warna iridium. Sebetulnya juga dijual sih, cuman supaya memudahkan pengguna pada saat kena terik siang itu langsung kalian turunin double visornya. Terus kemudian kalau visor bawaannya selalu clear. Kenapa? Karena helm ini seperti tadi saya bilang sudah ada double visornya. Karena kalau dikasih dari pabrikannya warna iridium terus ditambah double visor pasti tambah gelap dong. Oke. Nah, lanjut ke bagian bentuknya. Bentuknya kalau Aero Valor lagi. Kalau Aero Commander ini dia futuristik ya. Dia modelnya lancip-lancip tuh. Dia modelnya lancip-lancip. Dia sama persis seperti tipe motorcrossnya. Jadi helm motorcrossnya Aero tuh belakangnya dia ada runcing-runcing begitu. Ini ciri khasnya. Jadi seperti helm motocross atau model supermoto. Nah, di bagian samping sini kita lihat ada EW Con. Berarti ini fungsinya untuk connecting atau kabel pada saat kalian memasang intercom. Jadi kalian lepas karetnya, dibuka, terus perkabelannya si intercom itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Gitu. Karena setiap helm touring itu selalu ada slot intercomnya. Udah disediakan. Oke. Langsung aja. Kemudian di bagian innernya, helm ini sudah dibekali dengan tipe locknya double D-ring ya. Model double D-ring. Talinya ya lumayan lah, bisa buat adjust, mengikat bagian ke leher. Terus paddingnya kalau pribadi saya bilang ini kurang lembut, jadi masih agak kasar sih bagian paddingnya ini. Jadi kainnya ini nggak terlalu lembut seperti kompetitor lainnya gitu. Tapi bisa dibongkar untuk dilakukan pencucian ya. Terus juga udah ada slot intercomnya.
Coba sih kita lihat, ya ada slot intercomnya, jadi dia ada covernya. Jadi kalian harus membuka dulu covernya, baru dirakit bagian speaker intercomnya di dalam. Ini untuk Aero Commander. Nah, untuk range harganya Aero Commander ini sekitar 6 jutaan. Jadi buat helm touring ini adalah yang saya rekomendasikan dengan harga range di sekitar 6 jutaan. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian warnanya juga bermacam-macam. Ada yang basic flat atau doff, ada yang basic glossy. Ya, ini adalah helm Commander. Next, kita punya produk dari Italia juga. Dia adalah Nolan. Nah, ini adalah helm Nolan tipe N70 2X. Jadi ini tipe buat touring juga, seperti ini modelnya. Jadi dia Nolan ini selalu apa ya? Kalau kita lihat bentuknya mirip-mirip. Seperti kalau kalian lihat ini di helm N70 GT itu mirip seperti ini, bedanya kalau N70 GT itu tidak ada pad, ini dikasih pad. Jadi mungkin ini kalau padnya kita copot, ini udah kayak N70 GT gitu. Kemudian kalau kita lihat bagian visionnya atau penglihatannya cukup lebar nih, wide, gede banget. Itu ciri khasnya dari Nolan, dia gede-gede visionnya, jadi pandangan kalian lebih luas. Terus fan-nya juga banyak, ini ada 2 di atas. Kemudian di bagian depan juga besar fan mulut, cuman dia tidak ada fan jidatnya. Jadi dia fan-nya hanya di bagian atas, upper. Atas ini ada 3, 1, 2, 3 di tengah. Terus padnya juga bisa dilepas, ini langsung ketemu baut begini ya. Jadi kalian tinggal putar 3 baut, 1, 2, 3, terus bisa dilepas. Kalau dilepas udah jadi N70 GT ini. Oke. Terus sistemnya, visornya juga masih clear, visornya clear. Oke. Dan kemudian di sini selalu dibekali dengan double visor seperti ini. Nah, double visornya keren sih. Kalian tarik ke depan, kalau mau rilis untuk kembalikan cukup ditekan. Jadi jangan dipaksa untuk tarik ke belakang ya, jadi ditekan. Itu dia balik sendiri. Kadang ada orang yang nggak paham, visornya didorong ke depan, terus balikinnya dipaksa. Saya beberapa kali nyervis helm Nolan ini, selingnya belibet gara-gara ininya diputar balik atau ditekan mundur. Cukup ditekan aja, beres. Nah, tipe ini seperti tadi saya bilang, sama seperti adiknya atau saudaranya N70 GT. Ini bisa dicopot bagian depannya. Ini guys, tuh. Jadi bisa dilepas. Jadi semi half-face. Half-face tapi ada padnya. Gitu. Jadi menarik sih Nolan nih. Dia memberikan beberapa pilihan. Mau pakai dagu depan atau di model half-face seperti ini. Ini tipe Nolan. Terus kemudian ini juga ada sama seperti Aero. Di sini tertulis Encom. Jadi sebetulnya setiap helm tuh pasti mempunyai ketersediaan untuk memudahkan kalian memasang intercom. Jadi contohnya seperti Nolan ini. Biasanya kesulitannya user memasang intercom di Nolan itu adalah di sininya kan tebal nih. Bagian sampingnya tebal. Nah, itu kita manfaatkan lubang ini untuk memasang kabel intercomnya. Jadi memang tidak bisa menggunakan clamp kit, tapi bisa kalian pakai 3M. Jadi 3M-nya dipasang di samping, di sini, terus biasanya perkabelannya saya umpetin di dalam. Dengan cara dibuka dulu tapi ya, oke? Nah, kemudian kita ke bagian innernya. Tipe Nolan untuk helm-helm model non balap. Kalau balap tuh dia X-Lite, kalau Nolan yang ini dia selalu menggunakan, umumnya ya, menggunakan micro lock untuk pengunciannya. Jadi seperti ini. Ini ciri khasnya Nolan. Jadi dia menggunakan micro lock. Dia ada locknya di bagian warna ini, kita rilis dulu kalau mau buka. Nah, cara ngerilisnya adalah bagian merahnya ini kalian keluarin.
terus ditarik seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dikeatasin dulu. Kalau mau masang, langsung aja. Tuh. Kalau mau tahu kliknya ada berapa, karena beberapa helm tuh beda-beda. Semakin panjang si lidahnya microlock ini, biasanya dia adjustment untuk pengikatannya semakin banyak. Kalau ini kita hitung ada berapa gigi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi 10 kali klik bisanya untuk Nolan ini. Nah, kita bandingkan dengan Aeroh tadi. Ini innernya lembut sih. Nolan tuh terkenal dengan inner yang lembut. Terus busanya empuk banget. Jadi pilihannya ada di para user ya, mau nyaman pakai yang mana gitu. Udah pasti dia ada slot intercomnya di bagian dalam kanan dan kiri. Oke, ini untuk helm Nolan. Nah, jangan lupa kalau kalian pasang caranya sama seperti pada saat melepas. Ini cukup diluruskan di bagian knop kanan kirinya, diluruskan dulu, kemudian ditekan begitu sampai ngunci ya. Oke. Nah, untuk range harganya helm ini sekitar 7 jutaan. Kalau tadi Aeroh Commander di 6 jutaan, ini di 7 jutaan. Oke, pilihannya ada di user mau beli yang mana. Kemudian ada satu lagi dari brand non Itali. Kita punya Arai. Tara, wah ini adalah Arai Tourcross 3. Jadi Arai Tourcross itu ada beberapa tipe. Ini yang terbaru adalah Tourcross 3. Ini adalah helm touring paling nyaman menurut saya. Jadi adem banget karena ventilasinya banyak, kemudian fittingnya juga perfect karena dia helmnya bulat. Kemudian fitur-fiturnya lumayan banyak dibandingkan dengan kompetitornya. Contohnya seperti ini. Visornya dia sudah, kalau kita lihat flat ya. Jadi tipe ini visornya flat. Flat itu bukan berarti buat balap, enggak juga. Kalau tipe visor balap tuh biasanya ada top TOP di samping, tear of post. Kalau ini nggak ada. Terus kemudian dia visornya smoke. Jadi nggak usah khawatir karena Arai itu tidak pernah mengeluarkan double visor. Kenapa? Arai itu nggak mau mengeluarkan double visor karena alasan safety. Karena argumennya Arai kalau sampai ada double visor berarti dia mengurangi ketebalan sel atau mengurangi ketebalan IPS di dalam helmnya. Itu kenapa Arai tidak pernah mengeluarkan double visor. Jadi ini satu-satunya helm touring tipe yang tidak ada double visornya. Oke? Makanya kenapa si Arai itu memberikan warna banyak visor, seperti ada smoke, ada dark, ada light smoke, dan lain sebagainya, ada iridium dan lain sebagainya. Cara pembukanya cukup sederhana, lock visornya nggak neko-neko, tinggal kalian tekan dia ngunci. Kalau mau ngerilis tinggal didorong ke samping dulu baru ke atasin. Gitu. Oke? Tuh tidak ada double visor. Tapi yang ada adalah ventilasi, banyak banget ventilasinya Arai. Kita lihat di sini ada ventilasi eyebrow-nya di samping atas nih. 2. Kemudian di atas ada ventilasi juga. Kalau mau buka tekan belakangnya, nutup tekan depannya. Terus airflow belakang. Itu ada airflow belakang. Ini airflow belakang. Ini membuang udara panas di dalam helm. Kemudian fan depan. Ini fan depan. Ini adem banget. Kemudian samping. Ini paling banyak kalau ventilasinya Arai, samping. Nah, ini adalah helm juaranya adem kalau untuk tipe semua helm, termasuk helm touringnya. Kemudian sama ada pad. Dan padnya cara membukanya dengan ada baut plastik 1, 2, 3, 4 sebelah kanan. Kenapa plastik? Karena sebetulnya kalau baut dari bahan logam atau selain plastik itu
cukup membahayakan ketika kalian crash. Jadi kalau crash, impactnya kencang, baut yang non plastik tadi bisa mungkin sebagian besar nancep ke bagian kepala kalian. Nah, kalau di helm-helm selain array tadi itu nggak banyak fitur, di sini banyak fitur yang tadi saya bilang. Bahkan kalian bisa maintenance sendiri ketika ada bagian fan yang kotor. Contohnya seperti ini. Ini kan ada fan buat membuang hawa panas di dalam. Ini biasanya kotor di dalamnya, debuan. Cara membukanya gampang. Ini kan ada, nah ini ada red dotnya atau bagian merah yang lurus kan. Kalian geser dulu ke samping sini. Kemudian ini ada release-nya. Tarik ke belakang, kemudian di bagian diffuser atasnya ini akan keluar. Tuh. Gitu. Nah, ini bisa kalian bersihin nih. Biasanya kotor, dia ada debu-debu masuk ke dalam. Kalian bersihkan. Jadi lubangnya kalian bersihkan dulu. Terus kalau memang dia keras, bisa kalian kasih lubricant oil. Jadi kalau ketika kalian membeli helm array baru, di dalam boxnya itu ada lubricant oil. Fungsinya ya begini nih, untuk melumasi bagian fan-fannya. Itu kalian lumasin titik-titik aja, terus dimainin dikit. Supaya apa? Supaya nggak keras. Karena kadang-kadang kalau ada debu yang masuk terlalu lama, dia keras. Terus cara pemasangannya, ini locknya ketemu sama lock yang di diffuser atas. Red dotnya biarin ke samping dulu, karena ini fungsinya buat ngelock. Tinggal kalian luruskan nutnya dengan nutnya di sel. Lurusin dulu, kemudian tekan sampai bunyi klik. Nah, red dotnya balikin lagi. Gitu caranya. Sampai pastikan bahwa ini dia bisa beroperasi lagi, buka tutup. Caranya seperti itu ya, gampang. Nah, sekarang kita bahas bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti biasa array. Paddingnya lumayan lembut, meskipun ada gurat-guratannya, tapi dia lumayan lembut. Terus dibekali dengan sistem penguncian DD-ring. Nih, DD-ring. Ini yang saya suka dari array. Kenapa? Alinya ini panjangnya proporsional, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Terus dia lebar. Lebarnya pas gitu. Jadi kalau dipakai enak aja dipegang tangan. Seperti nyaman kalau dipegang tangan, seperti memegang tangan pasangan kalian. Nah, untuk di array bisa juga dipasang intercom. Jadi dia udah ada slot intercomnya di bagian chickpadnya. Nah, biasanya user-user itu punya kendala bagian tulang kuping itu suka sakit kalau dipasang intercom. Nah, buat kalian-kalian yang mengalami kendala itu, bisa datang ke Garage 891, akan saya kasih solusinya. Oke? Oke, itu aja untuk pembahasan kita termasuk helm array ini. Untuk array ini harganya sekitar 8 jutaan sekian untuk yang motif. Kemudian untuk yang polos dia memang lebih murah, ada warna hitam, ada warna putih dan lain sebagainya. Banyak banget pilihannya. Oke, ini semua bisa kalian dapetin di toko offline kita di Garage 891. Dan jangan lupa kita masih ada promo sampai 10%. Jangan sampai kehabisan guys. Dan kalau kalian malas datang, pembelian online bisa juga kalian lakukan. Bisa intip-intip di marketplace kita, di Tokopedia dan di Shopee di 891 Garage. Oke, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Bye.